Saat Gaya hendak berbalik dalam tidurnya, ia merasa terganggu dengan sesuatu yang membuatnya sulit bergerak. Gaya akhirnya membuka mata dan menunduk. Mata Gaya terbelalak saat melihat sebuah lengan besar yang melingkar di perutnya. Bahkan tanpa sadar, Gaya menahan nafas. Ia menolehkan kepalanya dan matanya terbuka lebih lebar, bahkan juga mulutnya menganga sangat lebar saat wajahnya berhadapan dengan wajah Safir. Kedua mata Safir terpejam dan ia bernafas dengan begitu halus. Gaya menelan ludahnya sendiri saat ia mencium aroma feminim dari sabunnya sendiri yang tercampur dengan aroma alami Safir yang begitu maskulin, menggelitik indera penciuman Gaya dengan nakal. Dan bukannya berteriak, Gaya malah memperhatikan wajah Safir yang tampak begitu tenang dalam tidurnya. Alisnya tebal dan hitam, hidungnya mancung, bulu matanya begitu lentik, dan bibirnya tidak tipis dan juga tidak tebal, sangat menggoda. Aku seperti kenal, gumam Gaya sembari memutar otaknya dan mencoba mengingat, namun hal itu malah membuat kepalanya terasa sakit. Tapi bagaimana dia bisa masuk? Tanya Gaya kemudian, dan ia langsung duduk, di mana pergerakan itu membuat tangan Safir langsung terlepas dari perutnya dan Safir pun terbangun. Kurang ajar kamu ya, kata Gaya gugup, dan ia langsung melompat dari ranjang. Kenapa kamu bisa masuk? Kamu mau melecehkanku, hah? Aku akan laporkan ke polisi ya, ancam Gaya, namun Safir malah menggeliat malas sambil menguap. Gaya bahkan baru sadar kalau sejak tadi Safir hanya mengenakan bedrock miliknya. Aku lapar Gaya, kamu tidak punya makanan? Tanya Safir dengan tanpa berdosanya, membuat Gaya menganggap tak percaya. Sepertinya hari ini aku sudah gila, bagi Gaya kemudian sambil mengacak-acak rambutnya dan menghentakkan kakinya seperti anak kecil yang sedang mengamuk, membuat Safir terkekeh gemas. Kamu tidak gila, justru hari ini adalah anugerah bagimu Nona Kastal, karena kamu resmi menjadi kekasihku, kata Safir yang membuat Gaya langsung menutup kedua telinganya dengan kedua telapak tangannya. Kemudian dengan begitu lantang ia berteriak, tidak. Seluruh otot leher Gaya bahkan sudah kelihatan dan Safir pun langsung menutup telinganya sambil meringis. Gaya, kamu mau membuat apartemen ini roboh dengan suara bak petir itu, pakik Safir. Kemudian ia juga turun dari ranjang, berjalan keluar dari kamar dengan kesal, sementara Gaya kini mengatur nafasnya setelah berteriak tadi. Ia menatap punggung Safir yang kini menghilang di balik pintu. Bagaimana dia bisa masuk? Aku sudah mengunci pintunya, gumam Gaya. Dia bahkan tahu ulang tahun ibuku. Ah, dia pasti sudah gila, geramnya sembari kembali mengacak-acak rambutnya dengan frustasi. Safir melepaskan bedrock yang melekat di tubuhnya, kemudian ia mengenakan celananya dan kemejanya. Setelah itu ia memesan makanan karena perutnya sudah keroncongan. Safir pergi ke dapur dan ia hanya melihat ada telur, beberapa biji di kulkas, ada soft drink, dan ada satu buah jeruk. Untuk mengganjal perutnya, ia mengambil jeruk itu, mencucinya dan mengupasnya. Kulit ia buang ke tempat sampah dan kening Safir mengkerut saat melihat ada banyak bungkus mie instan di tempat sampah dan juga kulit telur. Apa dia hanya makan mie dan telur? Gumamnya heran. Hai, apa yang kau lakukan di sini? Teriak Gaya yang membuat Safir terlonjak kaget. Safir memperhatikan penampilan Gaya yang membuatnya meringis. Pakaian Gaya sudah lusuh, rambutnya sudah seperti ekor singa, apalagi dengan makeup yang membuatnya seperti hantu. Gaya, apa gajimu tidak cukup untuk belanja keperluan dapur? Tanya Safir dengan begitu serius. Itu bukan urusanmu, desis Gaya. Sekarang pergi dari sini. Oh Tuhan, sepertinya hari ini aku benar-benar gila, gerutu Gaya dan ia bergegas ke kamarnya. Gaya tercengang saat melihat kamarnya sudah rapi, sangat rapi. Apa dia yang merapikannya? Gumam Gaya tak percaya. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dalam sehari dia membuatku seperti sedang bermimpi buruk. Ia menggerutu sambil berjalan masuk ke kamar mandi. Setelah Gaya mandi, perutnya terasa keroncongan. Hari bahkan sudah gelap di luar sana. Gaya segera berpakaian. Ia memilih sebuah kemeja biru yang panjangnya sampai paha. Gaya keluar dan bergegas ke dapur. Entah Safir masih ada di sana atau tidak, dia tidak peduli. Yang terpenting sekarang ia harus mengisi perutnya. Sesampainya di dapur,
Gaya melihat Safir yang menata makanan di meja makannya yang bulat dan ada kursi di sana. Selama ini Gaya tinggal sendirian, jadi tidak perlu meja makan yang besar dan kursi yang banyak. Dia juga jarang makan di rumah dan lebih suka membeli di luar untuk menghemat waktu. Mendengar suara langkah yang mendekat, Safir mendongak dan ia menjelati bibirnya sambil tersenyum mesum saat melihat Gaya yang tampak seksi dengan rambutnya setengah basah, terurai bebas, dan tubuhnya yang berisi itu berbalut dengan kemeja biru itu. Bahkan dadanya terlihat mulus, bukan karena Gaya membuka kancing atasnya, tapi kemeja itu memang tidak memiliki kancing atas. Wow, apa aku ingin menggoda? Tanya Safir sambil mengerling nakal, membuat Gaya langsung mengambil sendal jepitnya dan melemparnya ke dada Safir. Safir hanya tertawa, mengambil sendal itu dan berjalan mendekati Gaya. Dan tiba-tiba Safir berjongkok di depan Gaya dan mengangkat kaki Gaya, membuat Gaya terbelalak, kaget, dan ia terlalu syok untuk menghindari Safir yang kini kembali memasangkan sandalnya itu. Ayo makan, setelah ini aku akan pulang. Mungkin besok malam aku akan menginap di sini, kata Safir dengan tenangnya yang membuat Gaya kembali merasa geram. Kamu pikir ini rumah istrimu, ha? Teriak Gaya, namun Safir hanya menanggapinya dengan senyum simpul. Kemudian Safir duduk di kursinya dan menikmati ayam bakar barbeque-nya dengan tenang. Gaya menelan liurnya saat melihat Safir yang makan dengan begitu lahap, apalagi saat ia mencium ayam bakar kesukaannya itu. If you want it, take it, kata Safir sambil tersenyum menggoda. Gaya yang sudah lapar parah pun langsung membawa piring yang berisi makanan itu ke kamarnya, dan Gaya langsung mengunci kamarnya. Mau makan, habis itu tidur, dan saat aku bangun besok pagi, semua kegilaan ini pasti sudah hilang, gumamnya kesal. Weker Gaya berbunyi jam 6 tepat. Gaya bukannya tak mendengar wikernya yang terus berbunyi itu, namun Gaya masih tetap memejamkan mata karena dia takut apa yang terjadi kemarin hingga tadi malam bukanlah sebuah mimpi. Gaya takut menghadapi kenyataan bahwa Lex Safir Anson benar-benar ada di apartemennya dan melakukan semua hal gila itu. Oh tidak, bagi Gaya akhirnya sambil meranjang duduk. Gaya menyugar rambutnya ke belakang dan sedikit meremasnya frustasi. Kemudian Gaya mengusap wajahnya dan menarik nafas. Tidak terjadi apa-apa, Gaya. Yang kemarin itu hanya mimpi atau halusinasi. Mandilah dan berangkat ke kantor seperti biasa. Tidak akan terjadi apa-apa. Ia terus mengucapkan kalimat itu berulang kali sambil merangkak turun dari ranjang, bergegas ke kamar mandi, kemudian mengeringkan rambut, berdandan, dan memilih pakaian kerja. Gaya memilih sebuah celana kulot yang dipadukan dengan kemeja berwarna putih yang ia sengaja buka bagian kancing atasnya, namun ia mengenakan kaos dalam dengan warna yang sama. Gaya kemudian memilih heels berwarna senada dengan celananya. Gaya memiliki tubuh tinggi dan sedikit berisi, sehingga apapun yang ia pakai begitu sangat cocok di tubuh Gaya. Saat Gaya mencari kunci mobil di tasnya, Gaya baru sadar kalau ternyata mobilnya masih ada di kantor. Gaya seketika merasa kembali lesu. Jika mobilnya benar-benar di kantor, maka yang terjadi kemarin dan tadi malam bukanlah mimpi. Mencoba mengenyahkan semua pikiran itu, Gaya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil merogoh ponselnya dari dalam tas. Saat Gaya hendak menghubungi taksi, terdengar suara bel pintu. Gaya pun bergegas membukanya dan seorang pria yang mungkin berusia 40-an sedang berdiri dan tersenyum pada Gaya. Pria itu tampak sangat rapi dan memakai setelan jas hitam. Nona Kastel, saya diperintahkan untuk menjemput Anda, kata pria asing itu yang membuat Gaya mengerutkan keningnya dalam. Maksudnya, kamu siapa? Tanya Gaya. Saya Dino, Nona Kastel, saya diperintahkan oleh Tuan Safir untuk menjemput Anda, katanya. Safir? Gaya menggumam sambil garuk-garuk kepala dan ia menghela nafas lesu. Ayo Nona, Tuan Safir sudah menunggu, kata Dino yang melihat Gaya hanya berdiri. Tidak, aku akan ke kantor sendiri dan katakan pada tuanmu itu aku tidak ingin bertemu dengannya, kata Gaya kemudian. Ia hendak bergegas pergi, namun tiba-tiba Dino berkata, saya dipersilakan membawa Anda ke sana dengan cara apapun Nona Kastel, kata Dino penuh penekanan. Gaya menoleh dan menatap Dino dengan memicingkan matanya. Aku tidak peduli, Gaya juga berkata penuh penekanan.
Kemudian ia pun pergi, namun tiba-tiba Dino malah mengangkat tubuhnya seperti karung beras. Sama seperti yang Safir lakukan, hal itu membuat Gaia memekik terkejut dan ia langsung mencoba memberontak. Namun tenaga Dino sungguh tak tergoyahkan meskipun Gaia memukul-mukul punggung Dino dan kakinya menendang liar. "Ah, lepaskan aku!" teriaknya dengan begitu lantang. Ia bahkan bertariak di telinga Dino, namun Dino benar-benar tak tergoyahkan. "Tolong, aku diculik, tolong aku!" Tenggorokan Gaia terasa mau putus rasanya, namun tak ada satupun yang tampak ingin menolongnya. "Maafkan saya, Nona Kastel, tapi sebaiknya Anda diam atau Anda akan kehilangan suara Anda," kata Dino dengan tenang sambil memencet tombol lift. Dia tahu sepertinya ia tidak akan dapat pertolongan, karena itulah ia bernegosiasi dengan Dino, namun tentu dengan rencana tersembunyi. Kini Dino sudah memasuki lift, tentu dengan masih menggendong Gaia di pundaknya. "Baiklah, aku akan ikut denganmu, tapi aku mohon turunkan aku, karena aku malu jika digendong begini," kata Gaia setenang mungkin. "Oh Tuhan, untung saja aku tidak menggunakan rok," gumamnya kemudian. Tanpa curiga sedikit pun, Dino pun menurunkan Gaia. "Bagus, setelah lift terbuka, aku akan kabur," batinnya berteriak girang. Saat lift terbuka, Gaia sudah mengambil ancang-ancang untuk berlari, namun baru selangkah, tiba-tiba Dino langsung menarik tali tasnya yang membuat Gaia langsung melangkah mundur dan memaki kaget. "Ah!" teriaknya. "Maaf Nona Kastel, sebaiknya Anda jangan lari, atau Anda akan tergelincir karena Anda memakai sepatu tinggi," kata Dino yang membuat Gaia langsung merengut. "Dasar keras kepala," gerutu Gaia. Dino membawa Gaia ke sebuah restoran yang tidak jauh dari kantor. Gaia dipersilakan ke sebuah ruang VIP di mana di sana sudah ada Safir dan dua orang pria. Mereka bersalaman sebelum akhirnya kedua pria itu pamit. Setelah mereka pergi, Safir langsung menghampiri Gaia yang masih berdiri mematung namun dengan tatapan tajam seperti ular betina yang siap menerkam mangsanya. "Selamat pagi, sweetheart," sapa Safir dengan begitu manisnya. Ia melingkarkan tangannya di pinggang Gaia dan Gaia pun langsung mendorongnya sekuat tenaga. Namun seperti biasa, tenaga Safir sungguh tak tertandingi. "Lepaskan aku sialan," desis Gaia tanpa peduli bahwa yang di depannya ini adalah bosnya. Gaia mencondongkan kepalanya ke belakang agar tak terlalu dekat dengan Safir. Walaupun begitu, Gaia tetap bisa menghirup aroma Safir yang begitu maskulin, dan entah mengapa sebenarnya ia menyukai aroma Safir yang tak asing di indera penciumannya ini. "Tidak baik emosi pagi-pagi, sweetheart," kata Safir dan kemudian mencondongkan kepalanya ke depan dan langsung mencuri cium tetap di bibir Gaia. Membuat mata Gaia terbelalak kaget dan seketika tubuhnya terasa kaku. Ciuman itu sedikit lebih lama dari ciuman yang kemarin. Gaia menahan nafasnya tanpa sadar, bahkan saat Safir melepaskan diri. Hingga kesadarannya kembali dan Gaia langsung berteriak histeris. "Apa yang kau lakukan, sialan?" teriaknya marah, kemudian mengelap bibirnya dengan kasar. "Memberikan kecupan selamat pagi pada kekasihku," kata Safir sambil terkekeh melihat tingkah Gaia yang masih mengelap bibirnya. "Berhenti mengelap bibirmu, lipstikmu terhapus," lanjutnya yang membuat Gaia mendengus dan menatap jengkel Safir. "Aku tidak mau menjadi kekasih pria yang sudah beristri sepertimu. Kamu pikir aku wanita apaan, hah?" Gaia kembali berteriak. "Kamu wanita yang ku mau," jawab Safir dengan tanpa berdosanya sedikit pun. "Jika kau bermasalah dengan pernikahanku, jangan khawatir, aku akan menceraikan wanita itu secepatnya." Ih, Gaia meringis jijik dengan apa yang dikatakan Safir, karena baginya Safir tak lebih dari pria brengsek yang mempermainkan hati wanita. "Aku sangat benci pria sepertimu, Pak Safir yang terhormat. Kau pikir aku bersedia menjadi perusaha rumah tangga orang?" "Ah, tentu tidak, sweetheart. Aku memang ingin bercerai dengan wanita itu, namun aku masih menunggu waktu yang tepat, dan dia yang duluan berselingkuh. Anyways, kita lupakan fakta itu sekarang, karena bagiku kamu milikku dan aku milikmu. Ayo sarapan." Dia menganga dengan apa yang dikatakan pria di depannya ini. "Dengar Pak Safir." "Tidak Gaia, kamu yang dengarkan aku." Dan Safir memperhatikan penampilan Gaia dan dia berdecak tidak suka, apalagi saat melihat Gaia tidak memasang kancing atas kemejanya sehingga memperlihatkan dadanya.
meskipun masih terhalang dengan kain tipis di dalamnya. Aku tidak suka milikku diperhatikan orang lain, dan Gaya memekik dan ia langsung meletakkan kedua tangannya di dadanya saat Safir merobek kemejanya begitu saja. Gaya menatap Safir dengan tatapan tak percayanya. Kau, pakaian barumu akan diantarkan ke sini. Sekarang duduklah, sarapan kita akan segera disajikan.